kompak sekali nih ya teman-teman di sini. Kayaknya kalian kompak ini mungkin ada satu kesamaan gitu ya, atau punya sesuatu gitu. Mungkin jargon ada? Ada. Boleh dong dicoba jargonnya? Boleh. Boleh. Oke, ketemu ya. Iya. FK Unpar. It's me. Hai. Lucu-lucu ya, cute gitu ya teman-teman di sini. Itu juga kehadiran oleh Bapak Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Kedokteran di sini. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, lebih baik kita kenalan dulu, boleh kali ya? Boleh. Saya mau kenalan dari mahasiswanya dulu, ya. Mungkin dari kakak yang paling belakang, silakan kakak boleh kenalan dulu. Nama saya Egi. Kalian. Halo semuanya, nama saya Iza. Halo semuanya, nama saya Alfi. Halo semuanya, nama saya Bosco. Halo semuanya, saya Kalista. Hai semuanya, Teta Risa. Hai semua, nama saya Mega. Halo semua, nama saya Rifka. Oke, sekarang boleh dengan dosen-dosennya ya. Silakan Bapak paling ujung. Halo, saya dengan Otmil. Hai, saya dengan Dr. Yana. Dan saya Dr. Winardi. Oke, boleh salam kenal dulu semuanya sama kamera. Hai, salam. Oke, di sini kita akan mulai ngobrol santai dengan teman-teman ataupun dosen dari Fakultas Kedokteran. Karena tadi kita sudah mulai kenalan, sekarang kita mulai masuk ke sesi yang serius nih. Ya. Saya punya berbagai macam pertanyaan yang mungkin akan saya mulai dari mahasiswanya dulu. Oke ya. Ini pertanyaannya mendadak ya. Jadi mungkin kalian harus bisa cepat mengolah pertanyaan saya. Gitu ya. Siap? Siap. Oke. Kita mulai ya. Nanti yang mau jawab angkat tangan aja. Atau saya ajak Kak. Oke. Boleh. Kayak kuis ya. Iya, ini pertanyaan rahasia. Kita mulai. Sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, tentunya kalian punya kesan. Apalagi kalian merupakan mahasiswa angkatan pertama. Boleh nggak sih ceritain kesan kalian sebagai mahasiswa kedokteran angkatan pertama? Siapa ini? Oh ya boleh. Wow. Kalau dari aku kesannya pasti seru ya, seru karena bisa menjadi sejarah awal di Fakultas Kedokteran Unpar, menjadi pionir di FK Unpar juga. Terus karena aku asli Bandung juga, terus ketemu dari beragam kota, jadi punya temen banyak gitu. Wah, asik ya, punya teman banyak, seru banget nih, asli Bandung katanya. Ada lagi mungkin yang melihat kesannya? Oh boleh, silakan. Kalau menurut saya, bagi saya tuh tidak semenyeramkan yang orang-orang katakan. Tapi ada tapinya, karena sebagai angkatan pertama kita tuh harus lebih aktif, harus nyari materi sendiri. Terus karena tidak ada kakak tingkat, jadi apa-apa sendiri. Kalau misalnya ujian, bisanya tanya kakak tingkat, ini kita nggak bisa. Jadi harus nyari sendiri, benar-benar aktif seperti itu. Semuanya serba mandiri gitu ya. Luar biasa. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaan kedua. Ini mungkin pertanyaan yang menyangkut dengan jawaban kakak yang tadi. Susah nggak sih kuliah di FK? Wah. Boleh. Siap banget. Susah atau enggaknya mungkin ya pasti orang-orang juga bilangnya susah. Jadi ya kesusahannya pasti ada di level tertentu gitu. Tapi menurut saya susah atau enggaknya pasti relatif gitu. Untuk saya sendiri mungkin so far masih belum susah. Karena dari masih semester awal juga, jadi materi-materinya tuh masih mudah gitu. Cuman yang paling susahnya pasti time management nih, di pembagian waktu. Oh. Kata aku itu yang menurut. Jadi untuk pelajarannya mungkin kurang susah gitu ya? Bisa ya? Time management sih bisa. Susahinnya deh. Ada yang mau nambahin? Boleh saya. Oh boleh, silakan. Menurut saya kuliah di FK itu lumayan menantang. Tapi jika kalian bisa memanage waktu kalian, bisa mengikuti kuliah menurut dosen kalian bisa berkuliah di FK. Jawabannya kok sistematis banget. Gitu ya? Kan dokter harus sistematik. Betul. Nah, tadi kan sudah ada yang bilang saya dapat keywordnya menantang gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalian kan angkatan pertama ya, yang Mbak Unpar ini, kalian punya ekspektasi tentunya. Ya, mungkin boleh diceritakan sih apa yang kalian bayangkan dengan kalian alami itu bisa selaras atau enggak? Atau mungkin tuh ternyata ekspektasi aku segini ternyata kesampaian atau gimana? Boleh ada cerita, siapa yang mau? Boleh. Oh, silakan. Oke, jadi
Kalau aku mungkin situasinya sedikit unik, soalnya sebenarnya aku sudah pernah berkuliah sebelumnya, ambil keperawatan, jadi mungkin mirip-mirip ya, dua-duanya tentang kesehatan. Jadi udah ada sedikit bayangan lah kalau kuliah kesehatan itu kayak gimana sih. Tapi menurut aku di FK Unpar ini cukup kurikulumnya sangat advance ya menurut aku. Jadi kita tuh belajar gak cuman kayak ya dikasih materi doang, kita banyak aktif mencari sendiri, terus udah mencari sendiri langsung dapat implementasinya juga. Jadi bener-bener dari A sampai Z tuh dapat gitu. Jadi bener-bener jadi pegangan yang kuat, dan menurut aku karena aku udah pernah praktek juga, ini tuh sangat berguna ketika nanti beneran realnya gitu loh masuk rumah sakit dan bertemu pasien. Super biasa, jawabannya sangat advance dan sudah tertata rapi dari A sampai Z-nya. Ada lagi yang punya ekspektasi? Oh, boleh, silakan. Kalau dari saya, ekspektasinya mungkin karena saya dari SMA langsung ya. Jadi yang awalnya di SMA belajar IPA-nya cuman itu aja. Jadi pas kuliah di kedokteran lebih dalam, lebih kompleks gitu. Oh, dalamnya sambil nyelam-nyelam gitu. Wah, jadi belajar IPA-nya lebih dalam lagi, kan biologinya mungkin ya? Iya. Oke, tadi kan saya sudah membahas ataupun menanyakan ekspektasi. Sekarang saya mau nanya tentang suka dukanya. Masalah suka duka langsung. Ada nggak sih yang punya suka duka sama berkuliah sejauh ini? Siapa yang mau? Oh ya, silakan. Untuk saya sendiri, untuk sukanya ada dua sih. Ada sistem pembelajaran sama yang satu pergaulan atau pertemanan. Jadi untuk sistem pembelajarannya di FK Unpar diterapkan student center, jadi mahasiswa harus lebih aktif gitu untuk ikuti kegiatan perkuliahan. Jadi yang untuk pergaulan, jadi saya lebih Enjoy, lebih gampang punya baik kemana. Mohon maaf, dari logatnya kayaknya bukan orang Sunda sih. Sorry. Dari mana? Karena kayaknya Soalnya dari luar Pulau Jawa. Pulau Jawa ya, dan sekarang beradaptasi dengan teman-teman yang ada di Jawa. Gitu, jadi itu nggak masalah ya. Wah, jadi itu sukanya gitu ya. Dukanya? Jadi kalau dukanya sama yang kayaknya tadi katakan, karena saya dari Pulau Jawa mungkin merasa dari luar Pulau Jawa, jadi saya merasa homesick kayak. Antara klasik atau kangen doi ya. Beda tipis ini. Ada lagi mungkin yang mau suka dukanya diceritakan di sini. Tenang, saya nggak mau ujian. Santai aja. Kalau nggak ada, kita next pertanyaan. Nggak usah dipersulit. Ya, tunggu dulu. Kita next pertanyaan. Sekarang lebih dalam lagi tentang perkuliahan. Ada nggak sih mata kuliah favorit teman-teman di sini? Ada dong. Siapa yang sebutin dan kenapa coba? Apa aku mau? Kalau menurut aku sih, aku tuh paling suka kalau lagi Swiss Lab. Kenapa gitu ya Swiss Lab? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu Swiss Lab, jadi kita tuh dan tuh kayak ngerasa jadi dokter banget nih gitu. Karena kita tuh benar-benar kayak praktek gitu ya, terus kayak kita benar-benar kayak diajarin kayak kan anamnesis pasien, kayak memberi obat. Kita kemarin tuh habis bikin resep obat gitu, jadi kayak ini jadi dokternya tuh semakin deket nih gitu. Jadi kayak seneng banget gitu kalau Swiss Lab itu kayak benar-benar ngelatih banget kita gitu nanti untuk jadi dokter di masa depan. Ya, seneng banget nulis resep ketika enak banget katanya. Ada lagi mungkin yang punya mata kuliah favorit? Oh boleh. Ini mungkin jawabannya sedikit kontroversial ya buat teman-teman, karena aku paling suka anatomi. Kenapa? Kalau aku sendiri, aku tuh seneng belajar bagaimana sesuatu itu kayak tertata dan tersusun. Jadi kayak ya badan itu kan sebenarnya sangat-sangat kompleks. Terus kita bisa nanti nih diliatin gambarnya, dijelasin A itu untuk apa, terus B itu untuk apa, dan bentuknya kayak gini. Kita semua punya dan kita tuh nggak sadar ada itu. Terus nanti pas kita praktek, ya maksudnya udah ada praktik juga ya, kita di lab
langsung lihat oh di bagian tubuhnya tuh kayak gini, mungkin beda ya sama gambaran yang di kuliahnya. Terus aku seneng aja gitu nanti kalau ditanya, oh Kalista ini namanya apa gitu, aku bisa jawab. Jadi kayak ngerasa pinter gitu. Waduh. Tapi harusnya kan kalau calon dokter pinter-pinter pasti kan. Kalian tuh sudah teruji lah. Apalagi masuk FK Unpar tuh sudah pasti akademiknya baik gitu ya, cerdas-cerdas anak-anak. Tepuk tangan dulu dong. Ya, Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, gitu ya. Tadi saya sempat dengar ada jawaban tentang student center. Jadi metode pembelajaran adalah student center. Boleh nggak apa yang membedakan metode pembelajaran di kampus lain dengan di Unpar? Gitu. Siapa nih yang bisa jawab? Ada dosennya langsung menyaksikan nih. Boleh, silakan. Kalau saya suka di FK Unpar karena dia punya beberapa sistem yang tidak ada di SK lain. Salah satunya adalah field trip. Jadi waktu semester pertama di minggu ketiga waktu itu kami mengunjungi kredit utama Unpar dan juga BNN, Badan Narkotika Nasional. Di sana kita dapat mengetahui beberapa mekanisme kayak misalkan alur pelayanan dari klinik seperti apa. Terus di BNN itu ada apa aja, kayak divisi pencegahan, divisi buat pemberantasan narkoba, terus ada divisi juga buat media, komunikasi, kayak misalkan kayak ada artis gitu terjerat narkotika, itu ada divisi khusus untuk berkomunikasi langsung. Semacam press conference gitu ya. Wow, itu seru banget ya sih field trip itu? Seru banget. Wah, jadi ini yang membedakan FK Unpar dengan FK kampus saya karena ada field tripnya relate gitu ya. Iya. Sama ke dunia nyatanya nantinya ketika teman-teman jadi seorang dokter. Iya. Ada lagi nggak mungkin menceritakan? Kau boleh nambahin? Boleh silakan. Tapi bukan soal sistem pembelajaran. Oke. Tapi yang beda juga tuh di FK Unpar tidak membatasi usia. Oh. Usia. Jadi kayak masuk yang kami di sini ada beberapa yang usianya sudah jauh dari anak SMA. Contohnya saya. Namanya masih muda. Contohnya saya. Nah, saya sebelumnya saya seorang perawat sudah bekerja di salah satu yayasan kesehatan yang fokusnya itu pelayanan kesehatan dan kemanusiaan. Nah, itu yang bedanya. Jadi kayak tidak membatasi usia. Jadi boleh tidak membatasi usia maksimalnya berapa. Jadi usia berapapun bisa untuk kuliah di Unpar. Siapapun bisa jadi dokter. Gitu. Jadi selain tadi metode pembelajaran student center, kemudian asik ada field trip. Dan juga tanpa batasan usia. Siapapun bisa menjadi dokter. Ya. Wah, keren banget nih, lama-lama makin pengen kuliah di FK-nya Unpar kalau saya dengar teman dari teman-teman di sini. Nah, ngomong-ngomong soal FK, Fakultas Kedokteran, itu pasti teman-teman dituntut untuk menjadi pribadi yang disiplin. Terusnya teman-teman juga pasti akan banyak lab-labnya. Nah, boleh nggak sih di-spill sedikit kira-kira fasilitas apa aja yang ada di FK Unpar? Dan itu tuh menurut teman-teman cocok nggak sih dengan tugas nanti teman-teman sebagai seorang dokter? Begitu. Silakan, siapa yang mau? Boleh, silakan. Oke, jadi fasilitas di FK Unpar tuh ya, meskipun kita tuh angkatan pertama, tapi fasilitasnya tuh udah bener-bener memadai banget. Udah lengkap banget, bener gak? Aku juga teman-teman kayak kita tuh apalagi ngerasain itu tuh ruangan nih, masih baru kita masuk dan kita yang bener-bener nyobain angkatan pertama. Jadi kayak rasanya tuh seneng banget gitu. Nah terus kayak dari fasilitasnya juga, selain dari lab, dari skills lab bukan kayak ruangan-ruangan, fasilitasnya juga dari materinya kak. Waktu itu kita pernah lagi belajar materi otot. Itu tuh sengaja FK Unpar tuh ngundang Aderai. Jadi kayak seneng banget sih. Iya betul. Jadi fasilitasnya tuh benar-benar di FK Unpar tuh ya jangan ragu, jangan bimbang pokoknya. Fasilitas FK Unpar tuh udah benar-benar bagus banget, lengkap banget dari alat-alatnya, misalkan kayak preparat, bahkan mikroskopnya aja kita udah benar-benar paling yang bagus. Dan kita dapat sendiri-sendiri kak. Iya. Gak bagi-bagi kita tuh. Pelit gitu ya? Iya. Tapi juga benar-benar banyak banget. Kayak tadi juga kita habis dari histologi, dari anatomi, terus farmakologi, terus kayak lain-lain juga banyak banget tuh kasih. Wah, ini jawabannya udah lengkap banget. Dari borang semua kan? Udah di borang semua?
Jadi ya fasilitasnya juga kan aku tadi udah sebut udah pernah kuliah sebenarnya. Nah aku nih kuliahnya di Australia Kak. Jadi iya jauh banget. Terus kayak menurut aku tuh emang fasilitas Unpar itu setara dengan kualitas pas aku dulu kuliah di Australia. Berarti standarnya sudah internasional. Wow, keren banget nih. Wah, luar biasa. Ini kayaknya udah makin melengkapi gitu ya lebih fasilitas Unpar. Makanya sekarang kita next pertanyaan aja. Oke? Nah, teman-teman kan pasti sibuk banget gitu ya. Temanku juga yang dokter itu dia sibuk banget bahkan sampai lupa untuk makan, minum gitu ya. Kalau nggak ada yang ngingetin mungkin lupa gitu ya, benar-benar lupa. Teman-teman di sini masih ada kegiatan nggak sih selain kuliah di FK Unpar? Ada dong. Masih? Beneran ini beneran? Benar. Yakin? Yakin. Siapa yang mau cerita? Iya. Oh, boleh, silakan. Untuk aktivitas lain saya juga pembelajaran KEPA, saya ada bisnis Bisnis apa tuh? lelang. Lelang. Wah, ada apa? Apa emas? Mobil? Kita ada beberapa balai lelang yang saya ikuti. Salah satunya IBIT. IBIT adalah di bawah di bawah Kementerian Keuangan. Oh. Selanjutnya ada PT JBK. Wow. Dan juga kalau sekarang lagi viral kan lelang KPK gitu. Oh, ini bisnisnya kompleks banget ya. Ada lagi selain itu kegiatannya selain bisnis itu? Tidak ada sih, emang saya dari SMA kelas 1 udah ditimingin sama orang tua buat ya mengenal sedikit-sedikit lah. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh nggak melulu belajar ya materi KEPA, tapi kita tuh dapat ketahui tuh bisnis-bisnis itu yang mungkin nggak sekarang saya dapat manfaatnya dapatkan mungkin ya kalau sekarang manfaatnya mungkin bisa uang, tapi kedepannya kan gimana caranya kita mengelola uang dan juga tuh buat investasi kedepannya itu jangka panjang pasti apa kita dapatkan. Yuk. Keren banget ini. Sudah sibuk, sekarang masih bisnis, luar biasa. Jadi kamu mau menambah kata, silakan. Kalau dari saya aktivitasnya lebih ke olahraga. Oh, atlet jangan-jangan. Iya, kelihatan. Pingpong. Saya pasti kaget Kak, taekwondo. Waduh, ngeri. Buat laki-laki hati-hati gitu ya. Itu takutnya disikat gitu kan. Itu kesibukannya ngapain aja tuh? Kesibukannya jadi kan fakultas kedokteran nih kayak pasti mikirnya belajar terus, menghafal terus gitu. Kalau saya sendiri nih, kalau belajar kan ada masanya gitu, maksudnya bosan kadang-kadang kan kalau belajar. Nah, di sela-sela bosan itu saya pakai buat olahraga. Olahraganya taekwondo gitu. Jadi kalau bosan, stres gitu ya, stres rilisnya tuh olahraga. Iya. Dan juga dia sampai berprestasi kalau taekwondonya Kak. Kemarin dapat juara. Juara terus, Kak. Kyurigi atau Pomse? Kyurugi kan. Wah, dari juara berapa kalau boleh tahu? Setingkat. Kemarin tingkat 5 provinsi. Jawabnya enteng banget ya sama provinsi. Pedih ngeri. Jadi selain kuliahnya padat, teman-teman di sini juga masih bisa aktif dengan kegiatannya masing-masing ya. Wah, keren banget. Nah, pastinya teman-teman selain ingin menjadi dokter, pasti punya harapan lain. Gitu ya. Ini pertanyaannya agak sendu-sendu gimana nih? Enggak nggak sih diceritain harapan apa yang teman-teman harapan apa yang teman-teman impikan begitu ya? Dari teman-teman tuh masuk FK Unpar, belum jadi lulus atau bahkan belum bekerja sebagai dokter. Ada harapan yang ingin di-share, bro? Oke, boleh saya? Boleh, Kak. Angkat saya untuk FK Unpar itu antara komunikasi dan dosen dan mahasiswanya lebih efektif. Oke, terus metode pembelajarannya juga lebih bagus lagi untuk kedepannya. Oke. Terus perkembangan FK Unpar, akreditasinya juga semakin meningkat. Ya, paling itu aja. Oke, berarti ini harapan untuk Fakultas Kedokteran sendiri gitu ya. Ada lagi yang mungkin yang menambahkan? Menurut saya sih mungkin lebih ke sebenarnya akun per ini bisa menghasilkan dokter-dokter yang kompeten nih. Jadi setelah kita lulus dari sini tuh kita bisa ngasih kontribusi yang besar di dunia medical. Oke. Wah, pesannya juga mendalam sekali ya untuk Fakultas Kedokteran sendiri. Sekarang saya ingin melemparkan sebuah pertanyaan. Ada nggak sih pesan yang ingin teman-teman sampaikan ke adik-adik kelas dan mengajak mereka untuk masuk FK Unpar? Siapa yang mau jawab?
Oke, gue deh. Mulai, silakan. Aku. Kalau dari aku, nanti adik-adik yang mau masuk FK, jangan ragu, jangan ngerasa kayak ciut duluan, kayak aduh aku mungkin kurang pinter, atau aduh aku nanti mungkin kurang bisa bersaing. Di FK Unpar ini mungkin sedikit yang aku suka juga ya, kita tuh nggak ada persaingan, kita saling membantu, jadi saling mengangkat. Kalau sulit ya kita ngebantu dan merangkul, bukan kayak saling menjatuhkan. Jadi komunitas itu benar-benar kuat dan ya nggak ada lah toksik bully gitu. Jadi kita di sini saling membantu. Jadi ini benar-benar adalah sebuah lingkungan yang tepat untuk belajar dan akan mudah-mudahan menghasilkan dokter-dokter yang nanti juga mempunyai rasa kasih sayang terhadap pasiennya. Seperti itu. Ini udah lengkap juga nih. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Oh boleh, silakan. Iya, buat adik-adik nih ya yang mau masuk ke FK Unpar, pokoknya jangan takut. Bener-bener nanti kita tuh bakal welcome banget ke kalian nih. Karena Unpar itu sendiri tuh mungkin udah pada tahu ya, lulusannya itu bagus-bagus gitu, terkenal. Unpar tuh bagus banget, bener nggak? Bener nggak? Nah, jadi adik-adik jangan takut pokoknya. Pasti di sini kita sebagai cutting angkatan pertama bakalan banget welcome ke teman-teman gitu ya. Karena kita bakalan banget ngerangkul teman-teman, dan paling satu sih, siapin mental kalian. Mental untuk belajar tentunya. Iya. Karena masa depan yang lebih baik. Oke. Wah, seru banget nih ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpar. Tapi saya punya sedikit games nih buat teman-teman. Contohnya teman-teman tuh punya lah ya gambaran tentang dosennya. Nah sekarang saya ada 3 pertanyaan tentang dosen teman-teman. Ya, jawab jujur ya. Oke. Saya minta jawaban yang pertama, pertanyaan saya ini versi cowok dan versi cewek. Dan nanti saya persilakan yang cewek untuk jawab, yang cowok untuk jawab. Oke. Pertanyaannya, dosen yang paling menawan versi cowok dulu. Siap. Mau jawab langsung? Ya, sebentar. Jawabannya sama. Mungkin nggak tahu. 1, 2, 3. Dokter Teresa. Kok sama jawabannya? Kenapa Dokter Teresa ini? Ini karena baik kali. Baik. Dokter Teresa baik banget. Baik banget. Secara dia menjelaskan gitu, dan materi pemberian materinya sangat halus dan mudah dimengerti. Oke. Ada lagi sih mengabarkan Dokter Teresa? Dokter Teresa juga emang cantik. Jadi udah cantik, pembawaannya menarik gitu ya. Jadi kalian menawan versinya Dokter Teresa. Laki-laki. Sekarang jangan mau kalah. Untuk yang versi perempuan. Jawabannya sama. Sepertinya sama. Mungkin sama. Kita coba aja ya. 1, 2, 3. Dokter Winardi. Wah, kenapa nih Dokter Winardi jadi menawan, paling menawan? Karena mungkin Dokter Winardi itu gimana ya? Tipe-tipe anak-anak zaman sekarang. Maksudnya apalagi kalau kita lagi ngajar gue ya. Jadi kita lagi ngantuk tuh kalau ngeliat Dokter Winardi itu langsung segar. Karena benar-benar dari tampilannya, dari perilakunya itu benar-benar keren sih gitu nih cowok. Dok, ini jawaban yang sangat jujur dok. Membawakan materinya juga enak di Oke. dimengerti. Detail juga. Detail dulu. Tapi saya nanti minta responnya dok ya. Ya, saya coret tadi. Tapi Aliska, tidak salah ya. Karena Mbak, kalau Dokter Win murah senyum. Suara senyum, biarpun marah tetap senyum. Gimana ceritanya marah sama senyum? Oke, sekarang ada nggak sih dosen yang paling galak? Ayo. Ini jawaban jujur ya? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Yakin? Yakin. Iya kan? Iya. Ya udah kalau gitu kita skip pertanyaan itu. Baik-baik. Baik-baik semua. Oke, syukurlah kalau begitu. Iya. Sekarang pertanyaannya, dosen yang paling asik. Dosen gue banget nih. Siapa nih? Kita bisa jawab bareng-bareng aja nih. Kita jawab bareng-bareng. Iya, kayaknya sama deh. Ya udah. 1, 2, 3.
Dia paling asik gitu ya. Asik banget sih tuh Kak. Apalagi kan Dr. O'Neill ini ngebahas tentang forensik ya, bioetiko. Terus kayak cara pembawaannya tuh kayak, guys. Kayak suaranya tuh wow gitu kan. Caranya yang biasanya kita ngantuk tuh jadi Terus kocak orangnya. Iya, jadi kita ngantuk dibikin ketawa gitu. Jadi bangun lagi. Itu emang suaranya berat gitu ngebas atau emang dibuat-buat? Nah, coba Iya. Nah, karena tadi kita sudah ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Unpar, sekarang kita coba ngobrol dengan dosen-dosen dari Fakultas Kedokteran Unkar. Di sini ada Dr. Patio, Dr. Yana, dan juga Dr. Linar. Saya ada beberapa pertanyaan, ya. Nanti saya lemparkan, terserah siapa dari Bapak Ibu atau dokter yang ingin jawab. Gitu ya. Sudah siap, dokter Bapak Ibu? Jangan tegang-tegang, mana boleh aja nggak tegang. Suaranya saya bikin berat dulu. Biar Bapak. Biar jadi 3 nanti. Tentunya bawaan pertanyaannya agak berbeda dengan yang mahasiswa ya nih. Kayaknya list pertanyaan cukup berat. Waduh. Iya. Pertanyaan pertama, mau call friend? Oh, belum. Pertanyaan pertama. Tentunya ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bapak Ibu ketika mengajar. Apalagi mahasiswa di sini adalah mahasiswa angkatan pertama. Mungkin boleh diceritakan tantangan terbesarnya apa? Siapa yang mau jawab? Apakah dokter paling menawan? Oke, saya mulai dulu ya. Boleh. Jadi sebenarnya bukan sulit ya mengajar teman-teman semua di sini. Tapi kalau dibilang ada tantangan, iya. Tapi sebenarnya lebih banyak asiknya gitu. Jadi karena tentu mahasiswa angkatan pertama, jadi kita harus semua, nggak cuma saya, mungkin nanti juga Dr. Otnya, Dr. Yana bisa cerita. Jadi kami siapin materi itu betul-betul yang fresh. Jadi nggak ngambil dari buku tahun 2010, dari 2000 tahun 2000 bahkan, kita bikinnya yang paling terbaru supaya materi-materi itu nanti bisa teman-teman pakai, walaupun itu belum jaminan. Jadi menariknya, salah satu yang ini menariknya di pembelajaran di Fakultas Kedokteran ya. Jadi materi yang kita ajarkan saat ini itu belum tentu ketika nanti lulus itu masih sama. Itu menariknya kayak gitu. Ada perubahan terus. Bisa ada perubahan, tiap tahun selalu update. Jadi dosennya pun dituntut untuk update terus tiap tahun. Karena kalau nggak update, ya nanti akan mahasiswanya ketinggalan. Yang kita bikin paling baru aja nanti waktu lulus belum tentu kepake gitu. Apalagi kalau kita nggak update. Jadi tantangannya sih ya ada bikin materi, terus kemudian juga kalau saya mungkin nggak terlalu ini ya, sulit berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa karena umur kita sama ya. Tapi terlihat sih dok, dari wajahnya mungkin bedanya 1-2 tahun gitu. 1-20 tahun mungkin. Atau 2 bulan lah. Makin muda lagi. Ya. Berarti ketika membuat sebuah materi pembelajaran yang sangat up to date ya, case by case, itu berarti kesulitannya apa dok? Sebagai dokter, sebagai pengajar? Kesulitannya sebenarnya ya lagi-lagi bukan sulit, tapi kita harus kitanya sendiri sebagai dosen, kita harus mau untuk mencari. Jadi kan kita ngajari mahasiswa itu untuk ayo kamu cari gitu ya. Kalau saya waktu tutorial ada langsung, oh iya bisa. Terus selalu bilang buka textbooknya apa punya. Kadang-kadang saya textbook kamu lebih sama saya edisi baru mana gitu. Kayak gitu. Jadi ya mahasiswanya kita minta untuk mencari tahu lebih baru, ya dosennya pun juga harus cari tahu, harus lebih baru juga gitu. Harus sama, harus terus gitu. Karena konsepnya tadi balik lagi student center. Kita konsepnya student center. Jadi dosen tidak selalu benar. Gitu ya. Apa yang mahasiswa butuhkan, mahasiswa cari sendiri. Nah, nanti kalau misalkan kebingungan cara carinya, bisa tanyakan. Jadi sebetulnya tadi kesulitan cari materi juga seperti yang Mega bilang, jangan takut. Kalau kesulitan
cari materi, mau tanya Kisi-kisi ujian, tanya ke dosen ya. Aman katanya. Aman, wah luar biasa ya. Jadi dosennya juga harus terus update dengan informasi terbaru, case by case. Dan itu juga menjadi kesulitan ya. Makanya itu sebuah mungkin kayak apa namanya ya, kreativitas mungkin ya, Betul. untuk mencari informasi terbaru terus menulis gitu ya untuk dunia kedokteran. Wah keren dokternya, pas jadi dokter. Oke, tentunya tadi Dokter Winardi sempat mention kedekatan dengan mahasiswa. Ya, selama ini kan Bapak Ibu sebagai dosen maupun sebagai dokter punya pengalaman lah berhubungan dengan orang lain begitu ya. Pertanyaan saya, selama berhubungan dengan mahasiswa kedokteran, ada nggak sih pengalaman yang istimewa gitu, yang bisa diceritakan dan itu membekas buat Bapak Ibu atau dokter yang ada di sini? Siapa tuh? Betul. Ya. Boleh. Asik ya. Ya, mungkin kalau saya pribadi karena ini adalah masa-masa saya pertama kali menjadi seorang dosen ya. Sebelumnya memang saya ketika pendidikan memang sempat juga ngajar, ya beberapa kali ngajar mahasiswa univ saya gitu ya, tempat saya menimba ilmu gitu ya. Cuman sekarang itu saya merasakan bahwa yang paling berkesan itu adalah ketika saya itu bisa melihat anak-anak itu, teman-teman mahasiswa itu memperhatikan kuliah saya dan tidak tertidur atau tidak mengantuk. Maksudnya apa? Artinya ada perhatian, ada attention yang diberikan kepada kita yang sudah meluluskan materi supaya mereka mengingat materi itu dengan baik kan. Ya maksudnya dengan perhatian mereka berarti apa ya? Kita mengharapkan juga mereka menerapkan itu di otaknya. Gitu. Apalagi kalau saya kan ngajarnya tentang bioetik. Topik yang menurut saya beruntung sekali mereka dapatkan pada saat-saat awal kedokteran. Karena pas zaman saya kuliah dulu, saya dapatnya itu jarang atau hanya sekelibat saja. Tapi ketika sekarang difokuskan ada materi tentang bioetik, tentang etika, profesionalisme gitu ya. Itu membentuk mereka, nge-mold mereka sehingga dengan perhatian yang mereka berikan, saya berharap mereka ke depannya bisa juga jadi mahasiswa yang profesional, dokter yang profesional gitu ya. Dokter yang juga care sama pasiennya dan juga tidak hanya mementingkan menyelesaikan praktek tepat waktu hanya untuk mengejar kenyamanan atau harta gitu. Luar biasa. Saya juga kalau dokter yang ngajar saya nggak akan ngantuk dokter. Benar kata teman-teman ini suaranya ngebas banget. Asik lagi gitu, asik. Oke, tadi saya terharu banget dengan kedekatan dari Bapak Ibu sebagai dosen dan juga mahasiswa yang ada di sini. Betul. Tentunya sebagai seorang dosen ingin mahasiswanya tuh apa yang terbaik gitu ya, ingin jadi lulusan terbaik, dari mahasiswa yang baik gitu ya ketika berkuliah. Kemudian juga ketika lulus jangan lupa sama alma maternya begitu ya. Ini pertanyaannya cukup sendu lagi nih. Boleh nggak sih diberi nasihat untuk teman-teman Fakultas Kedokteran angkatan pertama yang jumlahnya 36 orang ini supaya mereka tetap mendukung satu dengan yang lain, karena mereka mau bagaimanapun akan menjadi rekan sejawat, rekan seprofesi. Silakan dari dokter siapa? Teman. Oke. Kan kalau nasihat mungkin bukan hanya sejawat ya. Karena kalau kedokteran itu ibaratkan keluarga. Kalau saya 36 ini justru suatu angkatan yang harusnya solid sekali, karena kalau di FKFK lain mungkin sudah satu angkatan bisa ratusan, jadi kurang aktif. Begitu juga interaksi dengan dosen itu akan sangat jadi jarang dimiliki anak-anaknya dengan 30 orang. Bahkan kalau saya punya pengalaman dari mulai mereka mendaftar, akhir sih sudah sering kontak dengan saya. Anak-anak ini cukup terbuka, terus ya asik lah gitu untuk ini. Tadi dokter Ida sempat mention tentang pendaftar. Nah sekarang mungkin kita ngobrol tentang pendaftaran nih ya. Boleh nggak sih dok dijelaskan persyaratan untuk masuk FK Unpar itu apa aja? Oke, kalau syarat untuk masuk kedokteran itu sebetulnya hampir sama sih dengan FK. Cuman ya tadi sudah di-mention di awal, kalau di FK Unpar itu memang ada sedikit berbeda karena kita tidak membatasi usia. Tapi kalau untuk jurusan kita memang sesuai regulasi itu harus science, jadi ada nilai sainsnya. Terus kemudian nanti lulus seleksinya yaitu berupa TPA bahasa Inggris,
penalaran sains, MNBI, dan ada wawancara. Pada wawancara. Jadi itu syarat-syarat untuk masuk FK Unpar. Diingat ya buat teman-teman yang ingin menjadi bagian dari FK Unpar. Nah, apa sih dok yang tadi membedakan antara FK Unpar dengan FK yang lain? Oke, tadi pasti yang kurikulumnya kita sudah up to date, spices, dan semua spicesnya itu betul-betul kita laksanakan. Dari yang tadi ada early exposure, terus student center, kemudian ada pengabdian pada masyarakat dan lain-lain, itu juga sudah mulai ditekankan. Kemudian juga ada interprofessional education, jadi mereka sudah bisa berkomunikasi dengan baik secara dengan pasien ataupun dengan kolega yang di luar profesi. Wah, jadi juga hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian siapa yang membedakan dengan FK lain itu sudah tertera jelas gitu ya. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dok. Sebelum menjadi mahasiswa FK Unpar, tadi kan sempat dijelaskan ada proses-proses seperti itu. Ada lagi nggak sih hal yang perlu dipersiapkan? Kalau dari saya sih sebetulnya paling harus disiapkan adalah diri sendiri dan mentalnya. Karena perjalanan pendidikan kedokteran itu cukup panjang. Jadi motivasinya memang harus kuat dari awal hingga akhir, itu memang tepat. Terus jadi mentalnya juga harus kuat karena proses untuk menjadi seorang dokter itu panjang banget teman-teman. Wah, nggak kerasa ya, obrolan kita tuh seru banget dan list pertanyaan saya itu sudah habis nih teman. Jadi saya juga bingung mau ngapain. Tapi teman-teman, saya ingin mengingatkan buat teman-teman yang mungkin ingin menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran, jangan lupa untuk daftar di pmb.unpar.ac.id. Dan jangan lupa untuk menjadi bagian dari jawaban dunia masa depan bersama